Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu anugerah buat kita sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, fans atau penggemar atau pengikut Yesus. Pikulah salibmu setiap hari. Jadi perenungan kita ambil dari Markus pasal 6 ayat 7 sampai 29. Sebelum kita renungkan sebagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kami boleh berkesempatan kembali ke rumah Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah waktu kami menyembah, kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya, di mana kami boleh mengalami pertemuan dengan Kristus Yesus, yang di mana akan mengubah, mentransformasi hidup kami, agar kami lebih dekat pada Tuhan, menjadi murid Kristus Yesus yang sejati, sungguh-sungguh setia mengikuti Tuhan. Tuhan berkati waktu ini, urapi hamba-Mu, pakailah sebagai alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika idola massal atau idola orang banyak itu datang berkunjung ke sebuah negara, biasanya fans atau penggemar yang fanatik akan menyambut ke bandara. Bahkan ada yang sampai nginep di bandara untuk bertemu dengan idolanya. Di zaman ini masih ada berbagai produk yang populer ketika Apple launching untuk ponsel yang baru. Ini adalah satu perkara yang besar. Maka banyak orang antri untuk membeli ponsel yang baru. Saya ingat ketika masih remaja, kira-kira usia 18 tahun, saya juga punya idola ya. Idolanya bintang film ya. Di saudara yang maksudnya lahir di tahun 60-an, 70-an tentu kenal dengan beberapa bintang film yang terkenal ya. Teng Guangyong, Alan Teng ya, Zhen Zhen, kemudian Qin Xiangling dan Lin Qingxia. Wah, itu waktu itu sangat beken sekali ya. Banyak orang yang menggemari ya. Saya ingat dengan sebuah film tahun 73, Cai Yinfei, The Young Ones. Waktu ditayangkan, wah booming saudara sekalian. Banyak pemuda yang sangat senang dengan film itu. Saya ingat salah satu teman saya, itu begitu menggemari film itu sampai nonton 9 kali saudara sekalian. Saya waktu itu nonton 3 kali kalau nggak salah, ingat begitu ya. Ya. Dan waktu itu Teng Guangyong pakai t-shirt ya. T-shirt yang kayak model itu ya, warna-warni begitu ya. Wah, banyak pemuda itu beli itu t-shirt itu ya. Saya juga beli begitu ya. Dan kita pakai t-shirt itu seolah-olah kita itu ganteng kayak Teng Guangyong begitulah ya. Dan saya ingat lagi sebuah film yang namanya Xing You Qian Qian Jie, The Heart with Million Knots. Jadi hatinya ada ribuan simpul saudara sekalian. Dan begitu menggemari filmnya sampai syairnya juga kita hafal. Sudah 50 tahun masih hafal lagu syairnya saudara sekalian. Ya, misalnya saya ingat Wen tian he si lao, wen qing he si jie, wo xing shen shen chu, zong you qian qian jie, qian jie wan jie解不开，风风雨雨满原来，此仇此恨谁能了晓？自从当日入众门，唯有心事重重结，谁是西陵解铃人？ Saudara sekalian, ini luar biasa. Power dari seorang idola membuat kita itu fan-nya itu sampai begitu melekat ya.
50 tahun masih ingat saudara sekalian. Jadi saudara yang pernah muda atau saudara yang masih muda, tentu punya pengalaman yang kurang lebih saudara sekalian. Jadi di mana perbedaan penggemar dan pengikut? Di poin yang pertama, Yesus juga memiliki penggemar. Dan kita melihat budaya penggemar saudara sekalian. Penggemar berasal dari bahasa Inggris fan. Kata ini adalah singkatan dari fanatik, yang berarti orang yang tergila-gila atau orang yang percaya membabi buta. Dan sekarang berarti memiliki perasaan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Karena itu ada fan musik, fan film, ada fan bola dan lain-lainnya. Ini adalah budaya yang populer pada saat ini. Gereja penuh dengan orang-orang modern yang dipengaruhi oleh budaya fan saudara sekalian. Jika kepercayaan pada Kristus juga disusupi oleh budaya fan, apa jadinya dengan gereja saudara sekalian? Kita melihat dalam 4 Injil, Yesus juga memiliki penggemar atau fan. Selain Matius pasal 8 ayat 19, Lukas pasal 14 25 dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 25 mencatat pada waktu Yesus melakukan mujizat 5 ketul roti 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang saudara sekalian, maka fan-nya, penggemarnya bertambah-tambah. Orang berduyung-duyung mengikuti Tuhan Yesus. Bapak ibu saudara sekalian, mengapa budaya dan konsep fan itu muncul dalam iman? Karena iman kepercayaan kita juga memunculkan 2 kunci inti di atas. Yang pertama, yaitu rasa senang setelah kita percaya kepada Yesus. Memberi saya perasaan yang sangat baik dalam hidup. Ada penghiburan, ada dukungan, ada damai, ada sukacita yang sangat menarik kita. Dan juga hal yang kedua yaitu subjektivitas. Setelah percaya kepada Yesus Tuhan, kita akan mengerti bahwa kita dapat berdoa kepada Tuhan untuk semua yang kita butuhkan. Dan Yesus dapat memenuhi semua kebutuhan kita. Bapak ibu saudara sekalian, kita melihat hal yang kedua. Yesus tidak menginginkan fan. Dalam 4 Injil Yesus berkata, percayalah padaku 5 kali. Mengikuti, ikutlah aku itu 20 kali. Dalam makna percaya, jika tidak ada esensi mengikut, itu bukanlah percaya yang sungguh-sungguh yang sejati. Bapak ibu saudara sekalian, dengan kata jika kita percaya pada Tuhan, namun kita tidak pernah diubah oleh Tuhan, maka itu bukanlah percaya yang sejati. Karena mengikut adalah bersedia, terus diubah, ditransformasi oleh Tuhan. Oleh karena itu pengikut yang otentik dan kepercayaan pada budaya fan itu berbeda saudara sekalian. Fan menganggap Yesus sebagai salah satu daripada banyak pilihan untuk dikejar, untuk dipuja. Seorang pengikut yang sejati, Yesus adalah satu-satunya yang dipuja, yang disembah, yang dilayani. Fan mementingkan kesalehan lahiriah, sementara yang dipedulikan seorang pengikut bukanlah apa yang dipikirkan orang tentang dia, tetapi hubungan yang nyata, yang intim dengan Kristus Yesus. Fan hanya menikmati semua manfaat daripada percaya pada Tuhan. Sedangkan seorang pengikut yang sejati rela mengorbankan diri mereka sendiri dan melepaskan kesenangan untuk Yesus Kristus. Jika kita menganggap diri kita adalah pengikut Yesus yang sejati, kalau ingin melangkah lebih jauh, kita perlu memperlambat langkah hidup kita. Melihat indikator dan rambu-rambu di sekitar kita. Melihat siapa yang seperjalanan dengan kita. Dan bertanya pada diri sendiri, jalan apa yang sedang saya tempuh hari ini? Semoga kita bisa konfirmasi kembali apa yang kita percaya
dan evaluasi kembali relasi kita dengan Tuhan pada hari ini. Seorang penulis Kristen yang terkenal yang bernama Donald Whitney pernah berkata, jika relasi seseorang dengan Tuhan itu salah, tidak peduli sekarang seberapa benarnya dia tentang hal-hal yang lain, semua itu sudah tidak penting, saudara sekalian. Sekarang mari kita melihat seorang pengikut Tuhan yang sejati. Seorang pengikut Tuhan yang sejati seharusnya bagaimana? Poin yang pertama, rela terjun dalam pelayanan penginjilan. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 13. Di poin kecil yang pertama kita melihat murid-murid melayani berdua-dua. Ayat yang ke-7a. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Murid pergi berdua-dua, bisa saling mendukung, saling menjaga agar tidak jatuh dalam pencobaan. Contohnya saudara sekalian, Nabi Elia, seorang diri, single fighter, dia melawan ratusan daripada Nabi Baal dan dia menang. Dia berhasil mengalahkan para Nabi Baal. Setelah itu apa yang terjadi? Dia mengalami depresi. Dia putus asa, tawar hati, bahkan minta mati. Di sini kita lihat pekerjaan setan di dunia sangat kuat. Kita tidak bisa melawannya sendirian. Tapi jika kita berdua, saling sehati berdua, saling mendukung, kita punya kekuatan yang lebih untuk mengatasi setiap pencobaan setan. Inilah model pelayanan Tuhan Yesus. Teamwork, saudara sekalian, bukan sendirian, single fighter, bukan, saudara sekalian. Poin yang kedua, Yesus memberi para murid otoritas rohani. 7b, Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Musuh Injil itu bukanlah manusia tapi setan, yaitu roh jahat. Jadi Yesus pertama-tama itu memberikan otoritas kuasa untuk menaklukkan roh jahat. Ketika kita melayani, kita membutuhkan memang materi, membutuhkan dana, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan teknologi. Tapi yang terutama kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus, saudara sekalian. Dan yang ketiga, sandar Tuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam pelayanan. Ayat 8 dan 9. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Ini model Yesus mengutus muridnya dalam misi jangka pendek, sehingga tidak perlu membawa terlalu banyak barang. Tuhan berpesan pada para murid dalam perjalanan hanya membawa yang dibutuhkan. Jangan membawa bekal, makanan, uang di saku mereka. Jadi artinya kita harus fokus. Ya, ini adalah fokus mencapai tujuan pelayanan. Jangan terjerat dengan hal-hal yang sepele, sehingga mengabaikan tujuan yang utama, memberitakan Injil. Kita fokus melayani Tuhan, Tuhan akan mengurus keperluan kita sehari-hari. Kita melihat poin yang keempat, bisa bertemu seseorang yang menerima atau menolak kita. Ayat 10 sampai 11. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada sesuatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Bapak ibu saudara sekalian, ada kebiasaan orang Yahudi ketika kembali ke Israel dari tempat yang lain, mereka akan mengibaskan debu di kaki mereka untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan tercemar oleh debu kekafiran. Ini berarti
bahwa para murid telah memenuhi tanggung jawabnya mereka dalam memberitakan Injil. Jika pihak lain tidak mendengarkannya, tidak mau menerimanya, konsekuensinya ditanggung sendiri. Tidak ada kaitan lagi dengan murid. Jadi murid-murid tidak bertanggung jawab lagi. Kita lihat poin yang kedua, poin besar. Rela menyangkal diri untuk Tuhan. Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang benar-benar mengikuti Tuhan bersedia menyangkal dirinya demi Tuhan. Teks asli Alkitab berkorban, yaitu menyangkal, menolak, melepaskan. Yang berarti tidak hanya menyangkal hubungan, tapi juga memutuskan hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Penyangkalan diri adalah membiarkan Tuhan sepenuhnya mengatur hidup kita, sehingga kita tidak lagi berkuasa atas diri sendiri. Diri kita adalah masalah serius yang menghalangi orang untuk mengikuti Tuhan. Hanya dengan menolak diri sendiri kita dapat tunduk tanpa syarat pada pimpinan Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan. Seorang wartawan Amerika satu hari berkunjung ke India dan bertemu dengan seorang misioneri yang sudah melayani di rumah sakit kusta bertahun-tahun. Kemudian dia wawancara itu misioneri. Dan misioneri itu membawa itu reporter itu ke rumah sakit kusta sambil dia memberitakan Injil kepada penderita kusta. Misioneri itu mencuci kakinya yang luka ya karena kusta. Waktu melihat itu, wah, reporter itu kaget dan dia komentar, dia bilang, wah, kalau suruh saya memberitakan Injil, boleh saya pertimbangkan. Tapi kalau suruh cuci kaki penderita kusta, nanti dulu dibayar $1 juta per hari pun saya nggak mau. Terus misioneri itu komentar, kalau satu hari saya dibayar 1 juta, saya juga nggak mau. Tapi ini semua saya lakukan demi Kristus. Ini adalah penyangkalan diri saudara sekalian. Kasih Kristuslah yang mendorongnya. Dia rela hidup untuk Kristus. Dia rela menyerahkan martabatnya untuk melayani Tuhan tanpa syarat. Di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29 adalah nas yang mencatat pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Karena dia setia pada misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya oleh Tuhan. Ketika Herodes Antipas melakukan dosa amoral, menikahi istri saudaranya. Kemudian setelah terbuka ditegur oleh Yohanes Pembaptis tanpa memberi muka. Nah, ayat yang ke-19 mengatakan karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Kita melihat bahwa yang sebenarnya ingin membunuh itu Yohanes Pembaptis itu bukan Herodes Agung, Herodes Antipas, tapi adalah Herodias, istri yang direbut dari saudaranya, yaitu Herodes Filipus. Herodias ini yang menaruh dendam kepada Yohanes Pembaptis. Jadi Raja Herodes sebenarnya tidak menginginkan kematian Yohanes. Di dalam ayat 20 dikatakan, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Jadi khotbah Yohanes disenangi oleh Herodes Antipas. Tetapi dia cuma senang dengar khotbah, bukan senang melakukan khotbah. Dua kata dendam dan membunuh dalam ayat 19 adalah kata continuous tense, yang berarti bahwa Herodias tidak pernah berhenti untuk menaruh dendam dan ingin membunuh Yohanes. Makanya kita perhatikan di dalam mengapa menyisipkan kisah kematian Yohanes Pembaptis di tengah-tengah Yesus mengutus
murid-muridnya dalam perjalanan pergi dan pulang dalam pelayanan. Diatur sedemikian rupa, saya yakin penulis memiliki dua maksud. Jadi maksud yang pertama dari penulis ketika mengutus para murid Yesus, mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka telah memperoleh otoritas untuk menaklukkan roh-roh najis, mereka juga harus rela melepaskan kesenangan mereka sendiri. Mereka harus melepaskan perlindungan keselamatan mereka sendiri. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Pada akhirnya selama proses ini hidup mereka seperti Yohanes Pembaptis, siap mengorbankan diri, mati untuk Tuhan. Dan alasan yang kedua, Yohanes Pembaptis mati syahid karena mempertahankan kebenaran. Disebutkan dalam ayat 18 bahwa Yohanes berdiri teguh pada kebenaran dan bersikeras berkata kepada Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Bapak ibu saudara sekalian, berita yang disampaikan Yohanes Pembaptis seperti pisau, seperti kapak, menghadapi kejahatan, menegur kejahatan tanpa ampun. Memang tidak mudah bersaksi untuk kebenaran yang seringkali butuh pengorbanan dengan darah. Saudara sekalian, banyak orang di masyarakat yang dianiaya, dipenjara, bahkan dipenggal, dieksekusi karena mempertahankan kebenaran. Tuhan juga mengingatkan kita di sini bahwa untuk tetap berpegang pada jalan Tuhan yang benar, bahkan jika ingin hidup kita akan diperhadapkan dengan bahaya, bahkan harus dikorbankan. Kita harus rela melakukannya. Bapak ibu saudara sekalian, orang-orang di zaman ini menyukai kata-kata keberuntungan, kata-kata manis yang menghibur, yang mendamaikan. Mimbar bukan lagi untuk message berita, tapi menjadi message pijit demi untuk menyenangkan semua orang. Kisah Herodes dan Herodias memberi kita peringatan bahwa mereka yang menolak kebenaran akan terus jatuh ke dalam perangkap dosa. Jika orang mengeraskan hati mereka dan tidak bertobat, satu dosa melahirkan dosa yang lain. Dosa akan ditambah dengan dosa. Ketika Herodes dan Herodias ditegur oleh Yohanes Pembaptis karena mereka melakukan dosa, mereka tetap mengeraskan hati, tidak mau bertobat. Akhirnya mereka melakukan dosa yang lebih besar, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Hari ini bila mana kita mendengarkan khotbah, saat Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa kita, jangan kita keraskan hati. Kalau kita keraskan hati, saya katakan dosa akan melahirkan dosa. Jikalau kita membiarkan Roh Kudus menegur kita mau bertobat, hidup kita akan ditransformasi, akan diubahkan oleh Tuhan. Dalam diri Yohanes kita dapat melihat teladan hidup yang nyata, sebuah teladan yang indah, menyangkal diri dan rela mati syahid bagi Tuhan. Kita melihat poin yang ketiga, poin besar yang ketiga, yaitu rela memikul salibmu sendiri untuk Tuhan setiap hari. Lukas pasal 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Seseorang yang benar-benar mengikuti Tuhan bersedia memikul salibnya sendiri untuk Tuhan setiap hari. Bapak ibu saudara sekalian, seseorang yang benar-benar mengikuti Tuhan bersedia memikul salibnya. Memikul salibnya setiap hari. Tuhan bersedia memakai kita dan mau memakai kita. Tetapi Tuhan juga harus menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, yang menghalangi Tuhan melakukan sesuatu dalam diri kita. Mungkin adalah kepribadian, emosi, pola hidup, si aku yang lama yang harus disingkirkan dari hidup kita. Bapak ibu saudara sekalian, pikul salibmu sendiri setiap hari. Kita tidak perlu memikul salib orang lain.
Kita harus membayar harga untuk diri kita sendiri. Semua yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda bertanya-tanya, apakah Anda siap memikul salib? Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jika itu berarti merugikan reputasiku, maukah aku mengikut Yesus? Jika itu berarti aku akan kehilangan pekerjaanku, maukah aku mengikut Yesus? Jika itu berarti kehilangan nyawaku, maukah aku mengikut Yesus? Mengikut Yesus tidak selalu berarti semua hal itu akan terjadi pada diri kita. Tetapi apakah kita bersedia memikul salib kita? Jika dalam hidup kita diperhadapkan pada pilihan Yesus atau kenyamanan hidup, mana yang akan kita pilih? Jika dalam hidup kita diperhadapkan Yesus atau kenyamanan, mana yang kita pilih? Hanya jika kita bersedia memikul salib kita setiap hari, kita baru bisa disebut pengikut yang sejati, bukan fan. Biarlah saudara-saudari sekalian, semua adalah pengikut Yesus, bukan sekedar fan saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih. Engkau melalui firman sekali lagi mengingatkan kami. Dan kembali kami harus bertanya pada diri sendiri. Kami adalah pengikut Yesus yang sejati atau hanya fans? Seperti fan film, fan musik, fan bola. Atau kami sungguh-sungguh adalah pengikut Yesus yang siap untuk berkorban, yang siap menyangkal diri, siap untuk memikul salib kami setiap hari, sehingga hidup kami boleh terus diubahkan, ditransformasi. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus, sehingga orang melihat kami, mereka melihat Kristus Yesus, dan mereka boleh tarik datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kehidupan kami adalah sebuah lukisan daripada Yesus Kristus yang kecil. Lukisan daripada Kristus Yesus. Tuhan berkati kami sekalian. Tuhan dengarkan seruan doa kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus. Amin. Sí, sí.